Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Fenomena alam yang ada dalam Al-Quran menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 9 fenomena alam yang ada dalam Al-Quran untuk digali dan diteliti oleh manusia. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW bukan saja sebagai pedoman hidup dan sumber hukum, namun juga sumber ilmu pengetahuan. Karena itu, Islam selalu menyeru dan mendorong umatnya untuk senantiasa mencari dan menggali ilmu yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran juga menyuruh umat manusia untuk mengkaji alam semesta dan menyikapi rahasia di dalamnya melalui ilmu pengetahuan untuk peradaban manusia. Hal itu tidak lain untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk mengkaji alam semesta itu disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 101. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan bumi. Tidaklah berguna tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatan-peringatan itu untuk menghindarkan azab Allah dari kaum yang tidak beriman." Lantas, apa saja fenomena yang ada dalam Al-Quran? Berikut ulasan lengkapnya. 1. Api di dasar laut. Fenomena alam yang ada dalam Al-Quran pertama yakni api di dasar laut. Sebuah penelitian tentang kerak bumi yang ada di dasar laut menemukan api yang diakibatkan adanya lava cair yang disertai abu vulkanik seperti gunung berapi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan demi lautan yang dipanaskan, di dalamnya ada api. Quran Surah At-Tur ayat 6. Sebab itu, sekarang kita sebenarnya berada di atas api yang besar, yakni di atas laut yang di bawahnya penuh dengan api, dan laut itu bertutup dengan kulit bumi dari segala penjurunya. Dari waktu ke waktu, api itu naik ke atas laut yang tampak pada waktu gempa dan pada waktu gunung berapi meletus, seperti gunung berapi Vesuvius yang meletus di Italia pada tahun 1909 Masehi yang telah menelan kota Mosaina, dan gempa yang telah terjadi di Jepang pada tahun 1952 Masehi yang memusnahkan kota-kotanya sekaligus. Menurut Yahrur, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini ialah laut bumi. 2. Pertemuan dua air laut yang tidak menyatu. Fenomena alam yang ada dalam Al-Quran selanjutnya adalah tentang dua laut yang bertemu namun keduanya tidak menyatu. Fenomena ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Dalam Al-Quran, fenomena ini dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20 yang artinya, Dia membiarkan dua lautan yang mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. 3. Sungai di dasar laut. Fenomena alam yang ada di dalam Al-Quran berikutnya yakni sungai di bawah laut. Fenomena alam ini pertama kali ditemukan oleh pakar oceanografi asal Prancis bernama Yves Cousteau. Sungai di bawah laut ini diberi nama Cenote Angelita yang berada di Meksiko. Fenomena sungai di dasar laut ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 53.
menjelaskan fenomena ini, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. 4. Hujan. Fenomena alam yang ada dalam Al-Quran selanjutnya yakni hujan. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 48-49 sudah menjelaskan fenomena alam ini. Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpul-gumpul. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. 5. Tumbuhan bertasbih. Fenomena alam yang ada dalam Al-Quran lainnya yakni tumbuhan bertasbih. Pada tahun 1981, terbit Journal of Planet Molecular Biologist yang mengungkap hasil penelitian yang dipimpin oleh seorang profesor bidang ilmu biologi bernama William Brown. Penelitian tersebut tentang suara halus yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Suara tersebut terus berulang lebih dari 1000 kali tiap detiknya. Dengan teknologi yang sangat canggih, getaran ultrasonik tersebut dapat dibaca dan dipahami. Seorang peneliti Muslim India mengatakan bahwa temuan tersebut sesuai dengan apa yang termaktub Al-Quran surah Al-Isra ayat 44, yang artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyatu lagi Maha Pengampun. 6. Petir. Fenomena alam yang ada dalam Al-Quran berikutnya yakni petir. Dilansir dari laman BMKG, petir merupakan gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan, di mana di langit muncul kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan dan beberapa saat kemudian disusul oleh suara yang menggelegar. Terdapat beberapa definisi dari petir, antara lain fenomena alam yang merupakan pelepasan muatan elektrostatis yang berasal dari badai guntur. Pelepasan muatan ini disertai dengan pancaran cahaya dan radiasi elektromagnetik lainnya. Arus listrik yang melewati saluran pelepasan muatan tadi dengan cepat memanaskan udara dan berkembang sebagai plasma yang menimbulkan gelombang bunyi yang bergetar di atmosfer. Dalam Al-Quran, petir disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya surat Al-Baqarah ayat 19. Artinya, atau seperti orang-orang yang tertimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 19. 7. Bulan sabit. Fenomena alam dalam Al-Quran lainnya yakni bulan sabit atau hilal. Bulan sabit ini untuk menentukan awal masuknya bulan dalam kalender Komariah. Fenomena alam bulan sabit itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji.
Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. 8. Gerhana matahari. Fenomena alam yang ada dalam Al-Quran selanjutnya yakni gerhana matahari. Fenomena alam ini merupakan peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bulan sehingga tidak semua cahayanya sampai ke bumi, dan selalu terjadi pada saat fase bulan baru. Fenomena alam tersebut disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fussilah ayat 37. Sebagaimana tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Jangan kalian bersujud pada matahari dan jangan pula sujud pada bulan, tetapi bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan semua itu jika kamu hanya menyembahnya. 9. Siang dan malam. Fenomena alam yang ada dalam Al-Quran terakhir yakni pergantian siang dan malam. Dalam ilmu sains, terjadinya siang dan malam karena adanya perputaran bumi. Bumi merupakan salah satu planet di tata surya yang mengelilingi matahari dan sekaligus mengintari dirinya sendiri. Fenomena itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Demikian sahabat, 9 ulasan fenomena alam yang ada dalam Al-Quran yang bisa menambah wawasan dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda di kolom komentar. Sekali lagi, untuk membangun Pagala Channel, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya.